Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yohanista Kristina Dualiin dari Universitas Mula Warman, Fakultas Kehutanan Samarinda. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari industri hasil hutan yang berjudul molding kayu. Acuan atau cetakan, atau dalam kata benda, membentuk atau mencetak barang atau produk dengan cara menuang adonan, misalnya semen, gipsum, dan lain-lain ke dalam cetakan. Hasil cetakan disebut molding. Kayu dapat menjadi bentuk molding dengan dibentuk menggunakan beberapa operasi pengolahan. Yang pertama, penggergajian, yang kedua pengeringan, dan yang ketiga pemesinan kayu atau wood machining. Dalam proses pemesinan kayu, untuk merubah kayu menjadi bentuk molding, digunakan mesin molder, dan prosesnya disebut molding. Dari beberapa definisi tentang molding, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, molding umumnya digunakan untuk hiasan. Yang kedua, molding dapat pula digunakan untuk bangunan struktural dan non-struktural. Yang ketiga, Rancangan Standar Nasional Indonesia atau RSNI menetapkan kadar air maksimum 16%. Yang keempat, Rancangan Standar Nasional Indonesia atau RSNI menetapkan kadar air maksimum 16%. Yang kelima, molding mempunyai variasi yang sangat banyak, lebih dari 100 macam. Bentuk-bentuk dasar molding menurut Michael Weynick. Bisa dilihat dalam slide ini contoh dari bentuk-bentuk molding menurut Michael Weynick. Ada tongue and groove, ada rebate, dan ada kontur. Yang kedua ada Peter Koch tahun 1964. Bisa dilihat pada slide gambar-gambar bentuk molding menurut Peter Koch. Yang ketiga ada surface, chamfered, eased, dan profil. Yang kedua fungsi. Beberapa fungsi molding. Yang pertama, furniture stock atau alat rumah tangga. Di antaranya ada picture frame, bingkai foto, drawer side or drawer back, and wooden chair components and bed components. Yang kedua ada carpentry stock atau building material. Di antaranya ada door jamb, window frame, door component, wall component, casing, and star component or handrail. Dilihat ini adalah gambar dari furniture stock atau alat-alat rumah tangga. Ini adalah gambar picture molding atau picture frame. Ini adalah panel strip. Ini adalah wooden chair, wall components, window and door components, wall components, chair components. Ini adalah gambar-gambar chair star components. Ini bisa dilihat. Ini adalah casing. Yang kedua adalah proses pembuatannya. Cara pembuatan molding ada dua, yaitu cara konvensional dan cara modern. Terus pada cara konvensional memiliki kelemahan, yaitu profilnya terbatas dan produksinya lambat. Selanjutnya proses dasar pembuatan molding yang disebut peripheral milling, yaitu proses pengeratan sehingga permukaan kayu dikeluarkan dalam bentuk single chip atau serpihan tunggal oleh sayatan beberapa buah pisau yang dipasang pada sisi luar cutter head yang berputar cepat. Bisa dilihat proses dasar pembuatan molding. Ada cutter head, ada pisau, ada
sama paling bawah itu adalah lumbar. Terus ada arah putar cutter head, ini yang ada tanda panah seperti pada gambar tersebut. Terus yang kedua juga ini adalah gambarnya, gambar dari pembuatan molding. Terus ada faktor-faktor kualitas. Yang A, bahan kayu, terdiri dari jenis kayu dan kualitas kayu gergajian. Kualitas kayu gergajian terdiri dari kadar air, kelurusan permukaan, variasi keratan, ukuran sortimen, dan kondisi cacat. Nah, kondisi cacat di sini ada dua, yaitu cacat fisik dan cacat biologis. Kalau cacat fisik itu ada mata kayu, pecah, serat bergelombang. Sedangkan pada cacat biologis biasanya lubang gerek, jamur, dan lapuk. Selanjutnya, proses molding skala komersil terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, persiapan kayu gergajian atau lumber dari sawmill. Yang kedua, rock and process. Dan yang ketiga ada molding proses. Ini dia 3 tahap proses molding skala komersil. Ya, bisa dibaca dalam slide. Ini selanjutnya. Ini pengaruh pengeringan kayu pada proses molding. Bisa dibaca pada slide. Yang kedua ada rock and process. Kayu gergajian yang sudah dikeringkan disebut rock lumber dan siap diproses dalam rock and process. Hasil atau outputnya disebut blank, yaitu potongan balok 4 persegi panjang dengan semua sudutnya sudah siku dan sudah diserut kasar ataupun halus. Tujuannya adalah mengeluarkan cacat pada rock lumber, membersihkan permukaan kayu, membuat rock lumber persegi 4, dan memperkecil bahan pisau molder. Terus bisa dilihat tipe-tipenya, tipe-tipe rock and process. Ada tipe 1, 2, dan tipe 3. Dan yang ketiga adalah molding proses. Dalam molding proses, blank dibentuk melalui langkah pengeratan oleh beberapa buah cutter head pada mesin molder. Biasanya mesin molder modern mempunyai 6 atau lebih cutter head. Setiap blank akan melewati secara berurutan cutter head tersebut. Ini adalah gambar urutan proses pengeratan. Bisa dilihat juga pada tabel, ada tabel. Ini adalah pengeratan dengan cutter head. Ini adalah gambarnya, gambar pengeratan. Terus ini adalah gambar cutter headnya, bisa dilihat. Selanjutnya yang ketiga, cacat molding. A. Cacat alami. Ini adalah cacat alami pada kayu. Yang pertama ada mata kayu, hati rapuh, kantung damar, kantung getah, kayu gubal, lapuk atau busuk, lubang serangga, perubahan warna, serat tertekuk, dan serat miring. Terus yang B, cacat bentuk. Yang pertama membusur, lengkung, memuntir, mencawan, dan jajar genjang. Dan yang C ada cacat serat terpisah. Itu biasanya retak, belah, dan pecah. Dan yang terakhir adalah cacat teknis atau permesinan. Biasanya serat berbulu, serat terangkat, serat tersepi, serat tersobek, bekas serpihan, bekas pisau, bekas rol pengumpan, hangus, terserut, dan terlewat atau tergerus mesin. Sekian presentasi tentang molding kayu dari saya.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi.